Ada beberapa poin yang harus saya sampaikan terkait dengan demonstrasi dari tanggal 25 Agustus sampai dengan hari ini yang belum selesai. Dan masih simpang siur isunya, kabarnya, dan lain sebagainya. Ini dari pernyataan dan pandangan saya sendiri. Saya nggak tahu dari teman-teman seperti apa, tapi ini dari pandangan saya sendiri. Sebelum saya lanjutkan, semoga Allah memurnikan niat saya untuk membela kebenaran, untuk menuntut keadilan. Barakallahu fiik. Begini, dimulai dari tanggal 20 Agustus, timbul isu di sosial media bahwa akan terjadi demonstrasi besar di tanggal 25 Agustus di depan gedung DPR RI. Sedangkan di tanggal 20 itu kami mencari informasi siapa yang jadi korlap. Ternyata nggak didapatkan dari BMSI, nggak dari Partai Buruh tanggal 28, dari teman-teman mahasiswa dari tanggal 20 itu belum ada surat masuk ke DPR. Tanggal 21 saya tanyakan lagi ke teman saya, belum ada yang masuk. Tanggal 22, tanggal 23 sampai tanggal 24 baru masuk. Ada beberapa teman-teman dari mahasiswa di berbagai macam universitas, mereka ngirimin surat bahwa di tanggal 25 akan ada demonstrasi unjuk rasa terkait dengan beberapa tuntutan. Tapi tuntutan kami itu sebenarnya bukan bubarkan DPR, makjulkan Gibran, terus kemudian lengserkan Prabowo, enggak. Itu mungkin isu dari orang-orang yang punya kepentingan politik yang menunggangi demonstrasi tersebut. Karena fakta di lapangan nggak begitu, teman-teman. Kami khawatir kepada teman-teman anak-anak STM, masyarakat buruh yang nggak tahu apa-apa nih. Ini demo sebenarnya nuntut apa? Mereka ikut-ikutan hanya karena mereka cinta NKRI, kemudian nanti masuk ke dalam kubu yang mana punya kepentingan politik. Nah, itu kami nggak mau sebenarnya. Dan itu terjadi karena saya harus berangkat ceramah dulu ke daerah Cibuah Rangkas Bitung. Jam 12 saya baru berangkat ke DPR RI. Sampai sana tuh udah chaos. Kita sama sekali udah nggak diizinin masuk ke depan gedung DPR hanya untuk tabur bunga dan menyampaikan aspirasi, itu udah nggak boleh. Wah, udah saya nggak bisa nyeritain chaosnya karena kalian mungkin bisa lihat di sosial media seperti apa. Walaupun media televisi nasional nggak memberitakan terkait hal ini, teman-teman. Tuntutan saya, tuntutan kita nih teman-teman, sebenarnya cukup satu aja. Kalau kita pada hari itu ketemu dengan wakil rakyat yang memang nggak ketemu dan mereka nggak keluar sama sekali, saya dan teman-teman mahasiswa mungkin punya pandangan lain terhadap tuntutannya. Kalau dari kalangan kami hanya ingin secepatnya DPR yang kemudian disahkan oleh Presiden mengesahkan RUU perampasan aset, catat, untuk koruptor. Catat sekali lagi, RUU perampasan aset untuk koruptor, karena ini yang poin yang paling penting. Mengingat negara sekarang, negara kita lagi banyaknya koruptor yang dikasih amnesti inilah itulah. Ya emang udah kita merdeka tapi kita bingung. Ini negara makin lucu. Mungkin aja begitu RUU perampasan aset untuk koruptor disahkan, di situ akan lebih banyak pukulan bagi mereka yang merasa mengambil hak-hak rakyat gitu loh. Kita merdeka tapi kita bingung. Ini negara kayak negara kartel jadinya, kayak negara mafia. Karena orang-orang negara kita tuh nggak berani menghukum dan memvonis orang-orang yang koruptor, padahal itu yang menyengsarakan masyarakat. Itu adalah hak masyarakat, itu yang harus kita tuntut. Jadi isu-isu terkait dengan adanya kubu yang bilang mau memakjulkan Gibran, kemudian mau melengsarkan Pak Prabowo, atau ada yang bilang juga mau membubarkan DPR, enggak. Itu poin-poin yang belakangan deh gitu kan. Karena kita nggak ada sama sekali tujuannya ke sana. Ini aja dulu nih yang harus didengar dengan DPR. Rencana undang-undang perampasan aset untuk koruptor yang kemudian disahkan, insya Allah kedepannya masyarakat akan bahagia. Karena mau bagaimanapun koruptor itu nggak punya rasa empati kepada masyarakat. Berani mengambil apa yang jadi haknya masyarakat untuk kemudian menjadikan masyarakatnya sengsara. Nauzubillah min dzalik. Mungkin teman-teman juga melihat sempat adanya chaos dan lain sebagainya, itu karena koordinator lapangannya nggak ada di sana. Jadi chaos itu wajar karena kami pun terjepit di dua arah. Susah untuk menceritakannya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairul jazaa. Mudah-mudahan Allah menjaga dan melindungi hati kami dari niat-niat selain daripada niat untuk membela kebenaran. Assalamualaikum.